profesi itu saya lanjutkan. Dan kebetulan memang di pertanian itu adalah hobi bertani. Karena terjun di pertanian itu harus diawali dari hobi, kesenangan, baru kita bisa ke bisnisnya, Pak Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Podcast Yampi bangga jadi petani. Apalagi bangga jadi petani milenial. Pemirsa, seperti biasa, podcast kita ini membagi sharing ya, hal tentunya yang menarik, yang manfaat, baik dia sebagai ilmu atau hanya pendalaman atau menjadi bahan-bahan pemicu atau peningkat semangat. Nah, ini podcast ini menyampaikan informasi-informasi seperti itu. Tidak ada bukan menggurui, tetapi sungguh-sungguh sharing untuk kita refleksi di dalam bagaimana kita bertani dengan baik, bertani modern, bertani dengan berproduksi tinggi, bertani dengan berpenghasilan tinggi. Nah, untuk itu saya hadirkan seorang tokoh yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan, jauh di sana, yang Kabupaten Maros. Beliau bernama Daeng Baidarus. Nah, orang Bugis itu biasa pakai Daeng. Nah, ya, atau Puang, bisa juga ya, Baidarus. Baidarus ini adalah tokoh tani dari Maros, dari Sulawesi Selatan yang melintang, dan dia sekarang menjadi tokoh nasional daripada petani. Nah, beliaunya, memang yang pertama beliaunya itu adalah Dewan Pembina Yayasan Masyarakat, Yayasan Amal Bakti Masyarakat Pertanian. Ya, yang tadi kita baru selesai juga bersidang. Itu beliaunya. Nah, kemudian beliau adalah Ikamaja, Ikatan Magang Jepang. Jadi petani-petani yang magang di Jepang ada juga alumninya, ya. Nah, kemudian beliau memiliki tentunya yang cukup potensial, termasuk ada dijadikan P4S, ya. P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Nah, coba pemirsa sudah tahu kan, pemirsa sebenarnya semua bukan, cuma saya mengulangi lagi. Nah, beliaunya ada juga kepengurusannya, karena ini ada di Indonesia itu ada 80 ya, kurang lebih. Ada pengurusan nasionalnya, kita nasionalnya. Nah, itu beliaunya adalah bendahara umum. Nah, P4S-nya sendiri itu adalah pusat pelatihan tadi, ya, yang dipunyai petani. Biasa kan kita punya pusat pelatihan, ya, punya swasta, ya, atau punya pemerintah, bukan? Kalau ini adalah jadi pusat pelatihan swadaya dari petani. Nah, ini arealnya adalah 5 hektar. Di situ ada pelatihan, di situ ada kelas, ya, di situ ya, di situ ada kelas. Jadi tadi P4S itu bukan 80 tambah 800 ya, 800. Maaf, ada 800 P4S. Di situ ada kelas, di situ ada contoh-contoh praktek. Jadi ada ternaknya di situ, ada ikannya, di situ ada tanaman dan lain. Jadi belajar sampai praktek. Itulah P4S. Nah, kemudian beliau juga pernah belajar diutus ke Thailand. Baik, Pak Baidarus, ya, bisa sedikit disampaikan bagaimana sih perjalanan Bapak berbicara Daeng ini, ya, Puang Baidarus ini bisa menjadi petani, akhirnya dia menjadi tokoh tani sesungguhnya, atau petani modern. Bagaimana itu ceritanya? Coba jelaskan. Ya, terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kedua di Jakarta, ikut rapat di Yampi, Yayasan Amal Masyarakat Pertanian Jakarta. Kebetulan ketua pembina kita, ketua pengurus harian kita Pak Prof.
Wah. Jabat dulunya di Dirjen Pembina Persiapan Magang ke Jepang. Sekarang kita lagi bincang-bincang tentang perjalanan karir sebagai seorang petani. Sekarang yang dikenal petani milenial, tapi saya dulu diistilahkan Taruna Tani, Pak. Ya. Taruna Tani. Saya berangkat dari Taruna Tani karena latar belakang pendidikan saya juga cuma di SMA biasa, SMA umum, bukan kejuruan, Ya. bukan SMA SMK pertanian, tidak pernah kuliah di bidang pertanian. Cuman kebetulan orang tua itu memang lahir dari keluarga petani. Dari kecil umur kelas 3 SD itu Prof, sudah ditinggalkan orang tua, sudah meninggal orang tua. Mau tidak mau profesi itu saya lanjutkan. Dan kebetulan memang di pertanian itu adalah hobi bertani. Karena terjun di pertanian itu harus diawali dari hobi, kesenangan, baru kita bisa ke bisnisnya, Pak Prof. Harus kita senangi. Harus kita senangi, namanya ternak, mengurus ternak itu ya harus penuh perasaan. Begitu juga tanaman. Nah, di 1989 ya, Bro. Mulai ke Jakarta ikut pelatihan, dan waktu itu terpilih dari daerah sebagai pemuda pelopor di bidang pertanian. Masih di umur 23 tahun. Oh. Masih milenial. Ya. Ikut sebagai pemuda pelopor di bidang pertanian. Diawali dari bertani tomat, bertani cabai, tapi sistem pengelolaannya itu sudah menggunakan mulsa plastik waktu itu, Bro. Kita coba memanage pertanian itu sangat menarik memang dari sisi bisnisnya, karena itu bukan komoditi biasa, itu sebenarnya komoditi mahal, komoditi yang menguntungkan untuk diusahakan kalau dikelola secara profesional. Ya, dan Pak Darus, nanti itu terakhir saya ingin ceritanya bisnisnya itu. Saya itu penasaran kita juga bagaimana Anda tembus itu menjadi petani kabupaten, bisa menjadi petani nasional. Ya, cerita bagaimana ke Ikamaja dulu apaan itu. Ya, itu coba dulu. Ya, Bro. Terima kasih. Berawal dari niat dan keyakinan bahwa pertanian itu menjanjikan, pertanian itu bisa mensejahterakan, dan pertanian itu adalah satu usaha yang saya anggap betul-betul meyakinkan, karena semua manusia butuh makan. Jadi mulai dari situ dulu, dan diawali dengan memilih komoditi yang orang lain belum menguasai budidaya itu. Kita memulai itu dan kita melakukan budidaya yang benar. Akhirnya lama-kelamaan orang itu ikut di sistem kita, sistem misalnya menanam itu hulunya sebenarnya itu di peternakan, Pak Bro. Jadi sistemnya itu ketika kita bertani juga harus beternak. Ya, limbah ternak itulah yang kita manfaatkan sebagai pupuk, bukan sepenuhnya kita beli. Nah, diawali dari situ otomatis kualitas dan produktivitas pertanian kita meningkat karena menggunakan pupuk kandang itu. Nah, dulunya saya kewalahan teknologi cara pengolahan pupuk itu, tapi saya coba mengusulkan ke gubernur waktu itu, Pak Prof, kunjungan ke tempat saya usulkan. Masih Palaguna Amir, Profesor Amir. Pak
Sahrul. Seharusnya Ya. Saya berterima kasih juga ke beliau. Banyak masyarakat minta bahwa mau dimagangkan ke Jepang, tapi respon gubernur waktu itu katanya lebih efisien kalau kita datangkan orang Jepang ke sini mengajar. Saya respon itu Pak Prof, saya urus. Akhirnya junior ekspor dari Jepang itu tinggal di Pemba luar biasa. 2 tahun Prof tentang pertanian organik. Jadi di situ secara swadaya kita melakukan pelatihan cara pengolahan pupuk organik yang benar. Karena kapan ini kotoran hewan itu Prof tidak diolah dulu baru digunakan, itu bukan berfungsi pupuk, malah berfungsi penyebab penyakit muncul dari tidak tepatan menggunakan pupuk organik itu. Kita belum matang, mikroorganismenya belum bisa bekerja secara maksimal, otomatis mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, setelah itu tertariknya itu mengarah ke pertanian modern Prof. Itu mengusulkan di 2000 tahun 99 itu Prof mengusulkan program magang ke Jepang itu. Nah, ikut seleksi, lulus dan magang di Jepang selama 1 tahun Prof tentang pertanian modern. Waktu itu kita mengelola 9 komoditi mulai dari kentang, kol, selada, terus brokoli, terus lobak. Nah, di situ baru saya sadar Prof bahwa pertanian itu betul-betul menjanjikan karena di Jepang itu bisa menanam tiap hari dan panen tiap hari. Itu yang menarik. Nah, itu kuncinya itu harus mekanisasi. Karena ini mengejar waktu tanam, mengejar waktu panen, semuanya harus mekanisasi. Pak Darus, jadi di Jepang itu belajar budidaya dan belajar bisnisnya, toh? Begitu? Ya, betul, Bro. Di Jepang itu semua petani ditangani oleh koperasi. Ini Ya. Petani tidak punya modal, koperasi punya modal. Petaninya fokus di budidaya, semua biaya produksi ditanggung oleh koperasi. Nanti setelah panen, petani menyetor produk, hitung-hitungan berapa biaya produksinya, berapa biaya panennya, itu kelihatan untungnya. Tapi semua koperasi yang mengelola di pemasaran. Seandainya ini di petani milenial ini diterapkan bahwa petani itu fokus di budidaya, pemasarannya ada koperasi yang bertanggung jawab, yakin Indonesia lebih maju dari pertanian di Jepang. Oke. Oh, jadi ya yang pertama tadi ya yang bisa kita sharing bahwa beliaunya itu bertani dengan serius, sungguh-sungguh menghayati ya. Jadi dengan menghayati itu mencintai pertanian, sama juga yang disebut perkawinan. Walaupun tadinya juga kawin paksa sekalipun, tetapi ya kita merubahnya menjadi mencintai, saling mencintai. Nah, seperti ini. Kalau kita mencintai pertanian, berarti pertanian juga mencintai kita. Kita cinta kepada tanaman, tanaman juga makhluk. Semakin dicintai tanaman itu juga memberikan hasil cinta kepada kita. Itu makanya sekarang populer itu pun tanaman pun diputarkan lagu-lagu, produktivitasnya bisa naik 10%. Nah, dia menjelaskan tadi. Jadi ini Pak Darus ini di samping tadi dia akan ke Jepang, sudah pasti bahwa sebagai calon petani magang istilahnya di Jepang, juga
oleh gubernur, dia mengatakan tidak usah dulu ke Jepang. Ya, kita datangkan orang Jepang ke sini. Ya, nah jadi oleh Pak Darus yang mengusahakan itu bisa terwujud dan ternyata memang instruktur dari Jepang datang dan malah 2 tahun ya tinggal. Nah, apa yang terjadi di situ? Tempatnya Pak Darus yang tadi disebut P4S itu sebagai wahana, Jepangnya juga tinggal di situ. Kemudian bergantianlah para petani-petani, terutama petani remaja istilahnya waktu itu, sekarang petani milenial, untuk pergi mendapatkan latihan. Ya. Tentunya pelatihannya adalah pelatihan pertanian modern, komoditi-komoditi yang juga akan laku di pasar. Jadi itu termasuk sudah terobosan lagi daripada seorang Darus toh. Kan begitu. Bagaimana itu memikirkan mendatangkan begitu. Setelah itu ya ke Jepang lagi juga dia belajar ya belajar 10 bulan ya kurang lebih ya 10 bulan 1 tahun ya menjadi petani Jepang. Ya cuma kurang beruntung dia ya karena dia tidak dapat istri orang Jepang toh. Kalau dapat istri orang Jepang bisa langsung diwariskan lahan 30 hektar itu kalau ya. Darus ya, banyak temannya seperti itu nanti Pak Darus cerita. Jadi itu yang. Nah, bagaimana P4S-nya Pak Darus? Coba. Perjalanan P4S Pro 2 tahun setelah ke Jepang, saya coba menghadap ke Bupati. Waktu itu Bupati nawarin ikut PNS. Bupati Maros. Di Maros. Siapa waktu itu? Pak Nedermudin. Tapi Saya. Waktu itu Prof diantar sama kepala kampus FM Pak Nasir. almarhum. Ya, kebetulan satu kampung di Maros. Ya. Ya, dia orang Cirebon. Saya langsung ditawarin jadi pegawai negeri di pertanian waktu itu Prof. Tapi saya tolak waktu itu. Luar biasa. Katanya barusan dapat orang yang menolak jadi pegawai negeri. Orang yang disebut jadi pegawai negeri, Anda tolak ya? Ya. Memang. Mau karena bertani itu pilihan hidup. Saya tertarik ke pertanian, saya tidak tertarik ke pegawai. Karena saya kemungkinan kalau dipaksa jadi pegawai pasti saya stres, karena hobi saya di kebun. Nah, saya minta ke Bupati, kalaupun saya tidak bisa dibantu modal, tolong Pak Bupati kasih saya ruang untuk berbuat dan jangan dibatasi untuk pengembangan teknologi pertanian. Saya mengusulkan waktu itu tempat pelatihan, pusat pelatihan pertanian pedesaan di 2003. Di 2003 itu berarti waktu itu jumlah P4S di Sulawesi Selatan itu Prof. Saya rintis 2 P4S waktu itu. Ada teman ikamanya satu Pak Aksen di Baru. Itu berembuk dan mengajak Ketua KTNA Provinsi Sulawesi Selatan untuk membuat satu unit. Seperti start di 2003, 3 P4S dan berkembang jadi 5, berkembang jadi 10. Akhirnya kita buat kesepakatan buat satu struktur kepengurusan di P4S dan dipercayakan saya sebagai ketua forum P4S Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan berapa P4S? Waktu itu masih pertama kita bentuk start dari 2 jadi 5 Pro, berkembang jadi 8, sekarang berkembang jadi 27 P4S. Jadi berarti ada kabupaten yang 2. Ada. Karena Sulawesi Selatan cuma 24 kabupaten kota toh? Malah 3 Pro. Iya. Itu siapa? Ya. Kita coba rintis itu, selain kita mentransfer teknologinya, kita juga membina petani milenial persiapan magang ke Jepang. Pak Darus, di situ apa yang dilakukan apa yang dilakukan petani-petani atau calon petani kalau di pelatihan Anda itu di P4S? Apa saja? Pertama itu Prof meyakinkan dulu anak-anak bahwa pertanian itu menguntungkan. Kita bina dia, kita
perbaiki dulu. Ya, ada kelas. Ada kelas belajarnya. Nah, ya, oke. Berapa biasa satu angkatan masuk? Biasanya 20 orang. 20 orang. Nanti, Nah, kemudian siapa yang biaya itu? dulu itu awalnya Prof dibiayai dari Badan SDM untuk pembinaan generasi muda pertanian. Biayanya dari Kementerian Kerjasama Batang Teluku. Oh ya. 3 tahun terakhir ini biayanya sudah tidak ada. Ya, aku bilang Batang Keluku, coba Sulsel yang ngerti apa itu Batang Keluku. Balai Pelatihan Pertanian. Dan Iya dong. apa ya, yang perpanjangan tangan kementerian Iya, yang ada di betul. Makassar. Iya, pelatihan ya. Ya. Wilayah Balai Pertanian Batang Keluku ya, ya. Oke, Balai Pelatihan Pertanian. Ya, baik. Nah, seperti itu. Masuk, ya belajar. Berapa misalnya dia belajar di situ berapa hari, berapa lama? pengalaman biasanya 3 bulan, Prof. Oh, 3 bulan tuh. 3 bulan. Astagfirullahaladzim, itu sekolah namanya sudah. Iya. Nah, 30 bulan. Saya berhemanas kan 3 bulan setengah, 9 bulan malah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi coba tidak semuanya barangkali adik-adik baik calon petani memahami bahwa ada yang disebut P4S. Biayanya di situ bisa damai-damai ya, karena petani yang punya bisa damai-damai. Nah, itu Bapak sekalian, P4S itu sangat-sangat ya bagus untuk menjadi pemula. Nah, baik. Jadi P4S itu sendiri ada dapat support ya dari pemerintah. Lumayan banyak perhatian pemerintah. Bantuan-bantuan ya. Bantuan itu berupa alat, Ya. berupa Ya, alat mekanisasi, kan itu bahan prakteknya kan, atau ya. dibantu juga ruang belajar, Kelas. ya kelas belajar, dibantu juga wisma. Oh, sekarang loh. Ini satu kesyukuran, Prof. Bupati sangat merespon, Bupati Maros sangat. Jadi Anda tidak siapkan lahan pertanian toh? Ada laboratorium praktek. Nah, betul. Enggak, maksud saya. Iya, ada lahan kebun atau lahan sawah? Lahan kebun ada sekitar 5 hektar, Prof. Hmm. Itu lahan peternakan, lahan sayuran, terus ada Sawahnya. sawah 1 hektar. Oh, begitu. Itu daerah mana? Daerah Kecamatan Camba, Oh, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. iya, iya. Baik. Jadi, para petani-petani milenial, ya tentunya sudah banyak yang tahu calon-calon petani, ya bisa juga kan memulai sekolah tamat, SMA, ya masuk lagi di kursus ini. Di kursus di sini, Pak, bukan cuma kelas. Di situ ada tempat prakteknya, ada perikanannya, ada ternakannya, ada bebeknya, ada kambingnya, ada sapi, ada. Jadi semuanya ya langsung praktek di sini 3 bulan. Bapak sudah menjadi isu pertanian situ, ya. Petani-petani milenial di seluruh Indonesia. Dan ini P4S ini sudah ada 800 ya. Angka terakhir itu tahun-tahun lalu, tapi saya rasa sekarang bisa saja sudah tembus lebih dari bisa sampai 900. Jadi berarti kesempatan petani-petani juga petani-petani tua masuk lagi refreshing di situ ya. Baik, Pak Darus, Bapak juga kan Tali Kemaja kan itu adalah organisasi untuk selalu bertemu ya dengan teman-teman alumni baru sharing pengalaman dan ilmu bukan ya. Nah itu kemudian kemarin ke Thailand juga itu ngapain di sana Pak Darus? Di Thailand itu, Prof, kebetulan karena saya bergerak di bidang organik, hanya itu fokus ke keamanan pangan, Prof. Kalau kita Indonesia masih sibuk mengurusi ketahanan pangan, kalau di Thailand itu sudah keamanan pangan, amannya dikonsumsi itu pangan, maksudnya residu racunnya itu tidak berlebihan. Nah, itu yang kita pelajari di sana dan kita belajar
pengolahan sampah pasar, Prof, Hmm, hmm, hmm. untuk dijadikan bahan baku pembuatan Pupuk pupuk organik. organik ya. Ya. Berapa lama di Taiwan? Di Thailand? Di Thailand 1 bulan, Hmm. tapi keliling, Oh. Prof. Untung Keliling juga. 1 bulan. Kamu tidak kawin-kawin di sana? Iya, Hampir. Masih pemuda waktu itu. pasti Oh, anak muda. gitu. Oh, luar biasa ini bertahan iman ini. Ya. Nah, baik. Jadi sekarang Pak Darus ya yang menonjolkan pertanian organik ya. Ya, tadi juga sudah jelaskan PMPS-nya. Bagaimana sekarang Bapak mengembangkan yang disebut pertanian organik, Pak Darus? Pertanian organik itu, Prof, itu adalah satu kegiatan pertanian yang subsistemnya itu harus diatur dari awal, harus menyehatkan tanahnya dulu, baru tanamannya ikut sehat. Jadi memang pekerjaan luar biasa, Prof, dari Menyehatkan apa? menyehatkan tanah, Tanah, menyehatkan tanamannya, menyehatkan lingkungan di situ, airnya segala, dan menyehatkan petaninya, bukan? ya. Sekarang muncul berbagai penyakit yang kita tidak tahu penyebabnya dari mana, dan curiga saya itu kelebihan residu Ya. di produk-produk kita, karena belum ada alat deteksi di tiap supermarket itu, Prof. Kalau di Jepang, di Thailand itu sudah Coba. melewati klinik. Sebelum dibongkar itu produk Prof di pasar, diuji lab dulu, layak tidak dijual. Mudah-mudahan di kita ini arahnya ke sana, Prof. Oleh POM itu. Ya, Prof. Jadi tertariknya itu di pengelolaan pasar di sana itu dikelola milenial. Milenial. Jadi di sana tidak ada premanisasi, tidak ada preman di pasar. Ya. Milenial yang mengelola. Ya. Kita arahkan nanti anak-anak yang sarjana itu mengelola, khususnya kalau tujuan ekspor, Prof, ini memang butuh milenial. Nah, kalau secara umum produktivitas padi kita tidak kalah sebenarnya, Prof. Tapi di pengelolaan pasarnya itu dia unggul, ekspornya itu. Ya. Baik. Jadi Pak, jadi kalau seperti di Jepang, ya, bagaimana pembinaan, contohnya ini di Jepang, bagaimana pembinaan usaha-usaha mikro, ya, gerobak-gerobak apa itu. Jadi di Jepang itu diperiksa, jadi bukan didatangi untuk distribusi, bukan didatangi untuk bayar pajak, ya. Tetapi yang datang itu adalah petugas kesehatan untuk memberikan bagaimana petunjuk dan pengawasan mengenai kesehatan, ya. Jadi jualannya bagaimana bersihnya, ya, sanitasinya itu. Nah, kemudian kalau di sana itu POM bekerja, ya, daripada makanan dan minuman bagaimana itu sehat. Itu tadi yang disebut keamanan pangan, safety dari aspek sehat, ya. Nah, apalagi kalau kita bukan tanaman buah atau sayuran yang kita lalap, jadikan lalap saja, berarti kalau koli itu baru disemprot, ya gimana membersihkannya daripada racun-racun itu. Itulah semuanya dipelajari, dan itulah juga kalau tadi pertanian organik, ya, pemirsa. Pertanian organik itu yaitu bebas daripada kimia intervensi. Jadi tidak menggunakan pestisida dari kimia, tidak menggunakan pupuk dari kimia, ya, semuanya ada pupuk organik yang alami semuanya, sehingga nanti menghasilkan buah yang sehat, menghasilkan daun-daun sehat untuk dikonsumsi. Nah, inilah ilmunya dari Pak Darus dan dikembangkan. Dan juga harganya lebih mahal, Pak Darus, ya, komoditinya. Terus Pak Darus sekali lagi itu dijual kemana itu kalau pertanian organiknya?
Awalnya itu Prof, dari sistem pembelajaran orang Jepang dari dari PATES, dia bukan fokus di pembuatan pupuknya, bukan fokus di budidayanya, tapi dia juga membawa petani itu studi banding ke supermarket untuk memasarkan itu Prof. Misalkan itu yang kita bina kemarin itu di Prasorgani itu masih per komunitas organik itu Prof. Kita kadang jualnya ke rumah sakit, ke kantor-kantor yang mengerti tentang kesehatan. Ini nanti kita akan kembangkan ke supermarket, ke restoran-restoran Jepang yang membutuhkan kualitas tinggi. Nah, Pak Darus, sebagian masyarakat bertanya, saya bertanya, bagaimana menjamin bahwa itu pada waktu dia mengatakan ini adalah hasil organik, gitu loh, ya kan? Nah, dapat saja kan dia mengatakan ini organik, padahal tidak memenuhi kaidah-kaidah organik. Adakah Pak Darus, adakah sertifikatnya? Ada apa itu? Sertifikat organik Dikeluarkan? dikeluarkan dari satu lembaga independen yang betul-betul sangat teliti, dan itu perjalanannya sangat panjang untuk menguji tanah kapan terakhir menggunakan kimia, dan ini minimal 3 tahun Prof. Kita putus pertanian kimia ke organik baru bisa diurus sertifikat. Ya. Kemarin saya ada sertifikatnya ya. Kemarin notice Prof. Karena kapan kita masuk supermarket, sehebat apapun itu perlakuan organik yang kita lakukan, kalau tidak ada sertifikat pengakuan dari kementerian, itu tidak bisa kita jual organik. Karena itu betul-betul banyak pihak yang membina baru bisa menghasilkan satu produk organik. Karena pertama, pemilihan lahan yang ditentukan sebagai lahan organik itu Prof tidak bisa berada di hilir, dia adanya di hulu. Karena aliran sungai, aliran air yang membawa kimia itu juga bisa masuk ke itu. Bukan bisa saja, dipastikan masuk karena pengairannya masuk ke situ, airnya masuk ke situ misalnya. Baik, jadi itu tadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya, untuk menjelaskan bahwa produk yang dibeli itu adalah produk organik, ada sertifikatnya. Jadi tolong tanya kalau berbelanja di mana sertifikatnya ini yang aku anggap organik ini. Ya, coba bayangkan, organik itu dari semua kira-kira ada 1000 ya bahan konsumsi, mulai dari daging, ya, dari sapi, ayam, daging domba, dari semuanya, sayur-sayurnya ada 100 komoditi, ada sayur kelor, sayur bayam, dagang, ada buah, kemudian ada komoditi namanya bali, tamapa, dan lain sebagainya. Jadi pemirsa, saudara-saudara sekalian, pertanian organik itu jadi produksinya itu adalah produksi namanya bahan makanan organik, itu bersertifikat. Nah, bagi petani-petani miliknya juga dapat beralih atau sebagian mengusahakan ya dari komoditinya dari dengan kaidah organik itu, sehingga jangan lupa harganya beda Pak ya, bisa 20% ya. Nah, itu 20%, harganya 100, kalau organik itu 120. Jadi situ. Jadi sama juga kalau kita menjadi penangkar benih. Kalau kita jual gabah biasa, harganya sama dengan 100, kalau benih itu bisa 200 per kilogram. Jadi beda ini semuanya. Ini itu. Jadi Pak Darus, ada kata-kata kunci ya atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sesama petani atau kepada pembina petani
kepada birokrasi pertanian, ya kan, misalnya dinas pertanian apa, pemerintah daerah, dan atau pesan-pesan kepada petani ya yang sudah umur dan petani-petani remaja tadi. Ada pesannya Pak? Silakan. Ya, mari kita sama-sama membina generasi muda mengarahkan ke pertanian organik, melihat rumah sakit sekarang semakin ramai, semakin ramai. Kalau lihat rumah sakit di negara maju sepi, Prof. Makanya mari kita lihat generasi muda kita supaya dia lebih cerdas, lebih itu tidak terlalu banyak mensuplai residu racun dari tanaman kita sendiri. Kadang kita ini Prof memberi residu racun itu ke keluarga sendiri, maksudnya minimal pertanian-pertanian sayuran di pekarangan itu dikelola organik, Prof. Dan satu peluang bisnis untuk generasi muda tentang pertanian organik, bahwa segmen pasarnya itu kalangan menengah ke atas, Prof. Dan sangat terbuka peluang bisnisnya, dan untuk ekspor saya rasa yang organik lah unggul, Prof. Jadi halal tadi Pak. Makanannya halal dan baik. Baik itu apa yang disebut baik? Itu makanan yang sehat, yang bebas dari penyakit, ya itu, dan itu ditemukan di pertanian organik, ya, tentunya. Bapak sekalian, Bapak Baidarus ini yang tadi dari Maros, ya, seorang petani tulen. Bayangkan sudah ditawarkan jadi pegawai negeri di Momongan. Di sisi lain sampai sekarang anak-anak muda itu nangis-nangis, merengek-rengek, berjuang bagaimana dia lulus tes untuk menjadi pegawai negeri. Ini waktu itu tidak dites ini langsung diajak, tapi dia menolak. Dia lebih baik menjadi petani, dan cita-citanya dan idealismenya terwujud menjadi petani modern. Yang tadinya remaja, ya petani milenial, sekarang menjadi petani kolonial, ya. Istilahnya sekarang. Nah, jadi seperti itu. Kita ini petani-petani remaja, petani milenial, calon-calon petani bisa meniru Bapak Baidarus ini atau Abang Baidarus. Ya, kalau ya tidak mau dikatakan ya dia sudah senior toh. Nah, itu yang pesan-pesannya. Sekali lagi ini baru awal, kita masih bertemu lagi dengan Pak Baidarus nanti, bagaimana dia memperoleh modal di dalam bertani, bagaimana cara-caranya mendapatkan modal, ya. Kemudian bagaimana hulu itu bisa, ya, karena hulu tengah hilir kan kalau di dana agribisnis, ya. Bagaimana juga menghitung-hitung, bagaimana memutuskan komoditi dan atau kombinasi komoditi apa yang ditanam pada areal tertentu yang dimiliki itu sehingga bisa. Satu lagi, Ya. Ini memberi motivasi ke anak-anak milenial. Milenial itu, Prof, harus dimulai dari kita sebagai penggerak, bahwa janganlah melihat pertanian itu hina, pertanian itu kumuh, pertanian itu miskin, tapi kita mari kita bersama-sama merubah mindset itu, mulai dari diri sendiri dan ke generasi kita. Kebetulan Prof, anak pertama saya cewek itu kuliah di Polbantan sekolah pertanian. Anak kedua persiapan sekarang ini Prof sudah di Jakarta ini persiapan magang pertanian ke Jepang lagi, Prof. Jadi kita tidak mengkhianati pertanian, kita konsisten membangun pertanian, bahwa pertanian itu menguntungkan, Prof. Luar biasa. Itu pesan-pesan dari seorang Baidarus dari Maros, Sulawesi Selatan. Baik, demikian
podcast kita pada kesempatan ini. Sampai berjumpa di kesempatan lain, di materi yang lain, dan dalam berbagai hal-hal kebajikan dan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan petunjuk bagi kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.